Bab 21, Hati yang Terbuka. Waktu berlalu dengan cepat tanpa terasa. Hari ini sudah menginjak ke hari 20 sejak dirinya memutuskan untuk mentalak Raya. Selama 20 hari belakangan ini, Arhan disibukkan dengan segala jadwalnya yang benar-benar padat, hingga membuatnya jarang berada di rumah. Soal Raya, Arhan hanya beberapa kali bertukar pesan dengan Raya, sebatas saling menanyakan kabar saja. Minggu pagi ini Arhan sengaja menyibukkan dirinya untuk beres-beres rumah. Seperti ngepel, menyiram halaman depan, membersihkan selokan dan nyapu. Nyapu pagi, nyapu pagi. Pagi Mas Arhan. Bibi? Seru Arhan melihat siapa yang datang di minggu pagi ini. Siapa lagi kalau bukan Mbok Inem. Seneng amat Mas. Sampai nyanyi-nyanyi gitu. Olahraga pagi, Bik. Hari ini mau dimasakin apa, Mas Arhan? Apa aja, Bik? Mbok Inem manggut-manggut. Dia pun segera pergi ke dapur sedangkan Arhan meneruskan kegiatannya lagi yaitu menyapu. Arhan mau mandi dulu ya, Bik? Lah udah bersih-bersihnya. Arhan udah bersih-bersih dari subuh, Bik. Wih, rajin banget duda perjaka. Arhan berdecak. Semenjak tahu dirinya sudah mentalak Raya, Mbok Inem tak henti-hentinya memanggilnya sebagai duda perjaka. Ah, Bibik, Arhan kan udah bilang jangan manggil itu. Mbok Inem tertawa, tentu menggoda sang majikan adalah hal yang menyenangkan. Bibik kan bicara apa adanya, Mas. Kalah sama Neng Raya. Ah, Bibik nggak tahu suasana di lapangannya gimana sih. Jadi bilang gitu. Kasih obat panas-panasan, Mas. Dijamin Neng Raya langsung ngajakin. Itu curang, Bik. Ya biarin, yang penting gak penasaran sama dalamnya. Ya kan? Arhan tertawa sambil geleng-geleng. Emang pembantunya yang satu ini suka bener ceplas-ceplos. Gak ada takutnya sama sekali. Heran Arhan. Udah, Arhan mau mandi. Oke, Mas. Arhan pun naik ke lantai atas. Badannya sudah gerah sekali, ingin segera terguyur dinginnya air keran. Bu, di depan ada yang nyari ibu. Katanya mau ketemu. Raya yang tengah menghitung pemasukan usahanya pun seketika mengerutkan keningnya. Siapa? Kok tahu saya ada di sini ya? Nggak kenal, Bu. Rambutnya agak gondrong, badannya kurus, pakai kacamata hitam. Raya semakin bingung campur penasaran. Siapa orang yang ingin bertemu, padahal setahunya tidak ada yang tahu kalau dia ada di sini. Ya udah, saya ke depan dulu. Ini tolong dirapihin ya. Baik, Bu. Raya pun segera pergi ke depan menemui orang yang ingin bertemu dengannya. Untung saja keadaan kafe masih sepi, jadi dia bisa dengan mudah mendapatkan orang tersebut. Jaryo? Hai, Ray. Gue lihat di depan ada mobil lo, makanya gue kesini. Raya manggut-manggut, dia duduk di depan Jaryo. Lelaki itu melepaskan kacamata hitamnya dan mematikan rokok yang baru dia hisap tadi. Mau minum apa? Atau mau makan? Sorry, belum rapi. Cafe gue baru buka. Gak apa-apa, santai. Gue kesini cuma mau bilangin pesan Rimba buat lo. Rimba? Kenapa? Lo udah gak besuk-besuk dia. Kenapa? Rimba kangen banget sama lo. Dia sampai minta gue buat bawa lo. Gue sibuk banget. Yuk, bokap gue minta gue ngurusin bisnisnya, jadi mau gak mau gue turun. Sesibuk apa sih? Sampai gak mau jenguk Rimba. Dulu perasaan sesibuk apapun lo selalu nengokin dia. Apa jangan-jangan hubungan sama suami lo udah makin berkembang? Yo, nanti gue kesana. Jaryo pun pergi. Raya menatap kepergian cowok itu. Raya sangat mengenal Jaryo. Raya tahu sekali gimana setianya lelaki itu pada Rimba. Sejak Rimba masuk penjara tak ada sedikit pun Jaryo meninggalkan Rimba. Lelaki itu sangatlah setia mendampingi Rimba. Raya menghela nafasnya. Jiwanya terasa berbeda, entah kenapa mendengar nama Rimba menjadi biasa saja. Tak ada getaran atau debaran seperti yang dia rasakan dulu. Mungkinkah semuanya sudah berubah seiring berlalunya waktu? Tapi bagaimana rasa itu memudar setelah bertahun-tahun lamanya dia setia pada Rimba? Bukankah harusnya tidak semudah itu? Tentang ke Bandung?
Sebenarnya itu Raya bohong. Jangankan pergi dengan ayahnya, ditanya saja tidak. Adam benar-benar marah, bahkan setelah kejadian itu ayahnya selalu menghindar dan tidak mau bicara padanya. Pandangan matanya berhenti melihat siapa yang berada di seberang sana, di toko bunga dengan tawa yang menghiasi keduanya. Arhan dan Serina? Apa yang mereka lakukan di toko bunga? Apa ada yang terjadi selama dirinya dan Arhan di masa introspeksi diri ini? Apa Arhan dan Serina balikan? Lagi-lagi hatinya merasa sakit melihat Arhan dan Serina bersama. Kenapa mereka jalan berdua di saat hubungannya belum benar-benar selesai? Semudah itukah Arhan melupakannya? Apa kata cinta yang selama ini terucap dari bibirnya Arhan hanyalah rayuan semata saja? Tanpa sengaja mata mereka bertemu. Arhan terlihat kaget ketika melihat Raya yang duduk menatap ke arahnya. Raya tersenyum masam sebelum akhirnya memilih untuk bangkit dari duduknya dan kembali masuk ke dalam. Bu, pemasukannya sudah saya hitung semua dan saya catat juga. Ibu tinggal cek lagi. Terima kasih Ania. Nanti saya cek lagi. Raya pun masuk ke dalam ruangannya. 2 tahun sudah tempat ini menjadi saksi atas kerja kerasnya membangun cafe ini. Sejak SMA Raya apa yang dilakukan Arhan? Kenapa berdua dengan Serina? Benarkah mereka berdua kembali bersama? Jika benar, bagaimana dengan nasibnya? Apa Arhan memang sudah tidak ingin memperbaiki hubungan ini? Memikirkannya membuat air mata Raya luruh begitu saja. Raya menyadari sekarang kalau dia memang sudah mulai mencintai Arhan. Hidup di atap yang sama, ranjang yang sama, kebersamaannya dengan Arhan beberapa bulan ini tanpa sadar menumbuhkan rasa di hatinya. Raya sudah tidak bisa menepis perasaannya lagi. Melihat kedekatan Arhan dan Serina membuka mata serta hatinya, kalau dia tidak rela Arhan bersama orang lain, Raya sudah mencintainya. Lei! Suara itu menyadarkan Raya. Dia mengusap air matanya lalu menoleh ke arah pintu. Mas Arhan? Iya ini aku. Bisa kita bicara? Raya mengangguk. Arhan pun langsung masuk dan duduk di hadapannya Raya. Tampilan Arhan siang ini cukup rapih dengan pakaian kasual dan kacamata beningnya yang bertengger di hidung. Arhan bersiap sekali hanya untuk jalan bersama Serina sampai serapi itu. Melihatnya membuat Raya mendengus sebal. Kamu sibuk? Tanya Arhan. Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Saya takut ganggu kamu kerja. Justru aku yang takut karena ganggu acara kencan buta kamu sama Serina. Kencan buta? Raya mengangguk. Ya, kalian lagi kencan buta kan? Aku lihat tadi di toko bunga. Biasanya orang kencan begitu kan? Arhan terkekeh. Kamu gak cemburu, Rey? Cemburu buat apa? Oh iya lupa. Kamu kan cinta mati sama Rimba. Sindirnya yang diakhiri dengan senyum masamnya. Andai Arhan tahu kalau dirinya sudah mulai mencintainya, apa Arhan akan tetap mengatakan hal itu atau meragukan perasaannya? Raya hanya takut jika dia sudah benar-benar mencintai Arhan dan mengungkapkannya. Dahinya mengernyit. Mau ngapain? Minta izin jadi istri kedua apa gimana? Aku rasa nggak ada yang perlu diomongin deh. Lei, sana temuin dulu siapa tahu emang penting. Kenapa kamu ngiranya gitu? Iya siapa tahu. Terserah kamu aja mau mikir gimana kek. Kalau nggak mau ketemu ya nggak apa-apa, saya pulang. Ucap Arhan seraya bangkit dari duduknya. Di mana dia? Di depan. Oke. Aku ikut sama kamu. Raya bangun lalu dia mengikuti langkah Arhan menuju di mana Serina berada. Raya melihat perempuan itu duduk dengan bunga di tangannya. Apa Arhan membelikan Serina bunga? Sana duluan. Saya mau pesen kopi. Jangan kopi, Mas. Ingat lambung kamu. Saya maunya kopi. Arsyad, kalau Mas Arhan minta kopi jangan dibuatin. Biarin aja. Kalau mau dia minum yang lain, kalau nggak usah dibuatin. Perintah Raya pada pegawainya. Siap, Bu. Dilaksanakan. Kok kamu gitu? Saya akan beli. Terserah aku yang punya. Kenapa kamu mau marah?
Sana pesen di tempat lain. Di sini nggak sediain kopi buat kamu. Astaga, galak banget. Biarin. Sahutnya lalu pergi menghampiri Serina. Ada apa? Tanya Raya tanpa basa-basi lagi. Raya masih mengingat gimana perempuan di depannya ini mempermalukannya di depan teman-temannya Arhan. Dia masih ingat tatapan intimidasi dan ucapan sindiran dari perempuan ini. Sungguh jika mengingatnya Raya sangat kesal dan jengkel. Kalau bukan karena Arhan yang memintanya, tentu dia tidak akan sudi menemui Serina. Hai, Mbak Ray. Arhan mana? Kenapa cariin suami saya? Bukannya kamu mau ketemu sama saya? Ah, enggak. Tadi saya kesininya sama Arhan, makanya saya tanya di mana dia sekarang. Gak ada maksud lain-lain kok. Halah, bullshit. Dari gerak-geriknya pun Raya sudah... Raya merasa muak melihat wajah sok polos, sok manisnya perempuan ini. Ditambah ngomongnya yang menye-menye banget, bikin makin muak saja. Mbak sama Arhan mau cerai? Bukan urusan kamu. Kenapa? Kamu mau daftar jadi pengganti saya? Makanya nemuin saya begini. Boleh. Saya bersedia kok gantiin Mbak. Perempuan sinting. Bisa-bisanya bicara seperti itu di depan istri sahnya. Sudah hilang urat malunya kah? Saya tidak akan membiarkannya. Kamu gak punya malunya rempet ke suami orang? Gak ada lelaki lain? Serina mengangkat bahunya. Lelaki kayak Arhan sulit ditemuin. Lagian kalian berdua kan mau cerai, jadi gak ada salahnya kalau saya gantiin Mbak. Toh, Mbak kan gak cinta sama Arhan. Siapa yang bilang? Arhan? Iya, menurut Mbak siapa lagi? Arhan itu apapun cerita ke saya Mbak, termasuk niatan kalian yang mau cerai. Jadi gak ada salahnya kalau saya gantiin Mbak. Toh saya rasa saya cocok sama Arhan karena Arhan selalu berbagi keluh kesahnya sama saya. Jangan ngimpi. Saya dan Arhan tidak bercerai. Kita berdua lagi di fase introspeksi diri sendiri, jadi bukan bercerai. Serina manggut-manggut. Itu kan menurut Mbak. Gak tahu kalau menurut Arhan. Saya lihat Arhan udah capek jalanin rumah tangga sama mbaknya, jadi kemungkinan keputusannya Arhan kali ini benar-benar serius buat cerai dari Mbak. Raya tersenyum sinis. Serina tengah menguji kesabarannya apa gimana. Kalau saja bukan di tempat umum sudah dipastikan dia akan mengacak-acak wajah sok polosnya Serina. Masa? Gak usah sok tahu deh. Mbak sadar gak sih? Arhan semenjak nikah sama Mbak itu kusut banget. Gak ada gairah. Kelihatannya stres. Anak-anak di tempat kerjanya pun pada nanya ke saya. Ada apa dengan Arhan? Kenapa wajahnya gak seceria dulu? Raya menggebrak meja kuat hingga membuat orang di sekitarnya terkejut. Tatapannya begitu tajam mengarah ke Serina. Tutup mulut kamu! Sebelum itu terjadi langkahin mayat saya dulu. Karena saya bukan tipe orang yang mau berbagi apalagi menyerahkan milik saya begitu saja. Sekali milik saya tetap milik saya. Mbak, pergi dari sini. Saya muak lihat wajah kamu. Pergi! Teriak Raya. Arhan yang baru saja kembali dari kamar mandi pun mengerutkan keningnya, melihat Raya teriak-teriak di depan Serina dengan tatapan marahnya. Arhan pun langsung berlari menghampiri dua perempuan itu. Ada apa, Ray? Kenapa teriak-teriak? Suruh dia pergi dari sini. Aku nggak mau ngelihat dia. Ada apa, Sir? Serina menggeleng. Aku pulang duluan. Iya, tapi kenapa? Kalian berdua kenapa? Mata Raya melotot dan berkaca-kaca saat Arhan menahan Serina dengan mencekal lengannya. Enggak, Han. Tolong lepasin. Aku nggak mau ada yang salah paham lagi. Jawabnya melepas cekalan Arhan. Aku antar pulang ya. Matanya semakin mengabur melihat Arhan bersikap seperti itu pada Serina. Hatinya sakit melihat tatapan Arhan yang menyeratkan kekhawatirannya. Apa dia tidak dianggap di sini? Enggak. Kamu urusin aja istri kamu. Aku pamit. Ucapnya lalu pergi dari hadapan mereka berdua. Situasi ini membingungkan Arhan.
Dia tidak tahu apa yang terjadi antara Raya dan Serina hingga Raya kelihatannya marah sekali. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Sebenarnya ada apa sih, Ray? Raya tak menggubris pertanyaan Arhan. Dia memilih kembali masuk yang ternyata Arhan mengikutinya. Kenapa ikutin aku? Sana, kejar mantan pacar kamu itu. Kamu belum menjawab pertanyaan saya, Ray. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Arhan mencekal lengan Raya. Sama dia. Bohong! Buktinya dia tahu kalau kita akan bercerai. Kalau bukan kamu yang gak cerita, dia tahu dari mana masalah itu. Gak mungkin orang tua kamu kan? Gak mungkin juga Alda. Berarti itu emang dari kamu. Ray, demi Tuhan, saya gak cerita apa-apa sama dia. Raya menatap tajam Arhan dengan air mata yang sudah mengalir. Kamu masih cinta sama dia, Mas? Cinta apa sih, Ray? Jawab aku. Kamu masih cinta sama dia, kan? Ray, jawab, Mas. Bentak Raya menarik-narik baju Arhan. Arhan memegang pundak Raya. Kalau saya masih cinta sama dia, kenapa? Kalau saya nggak cinta sama dia juga, kenapa? Apa masalah buat kamu? Masalah! Karena kamu masih suami aku, Mas. Sentak Raya menatap nyalang Arhan. Cuma karena itu kan? Jadi nggak masalah. Karena sebentar lagi juga kita resmi berpisah. Bukannya kamu juga berhubungan dengan Rimba? Bukannya kamu sayang sama dia? Cinta sama dia? Terus kenapa mempermasalahkan saya di sini? Sedangkan kamu saja tidak bisa menjaga perasaan saya? Raya melepaskan pegangan tangan Arhan di pundaknya. Rimba terus. Kamu nggak bisa apa kalau nggak bawa-bawa dia di permasalahan kita? Kenapa bawa-bawa dia terus sih? Kita lagi bahas yang lain. Enggak. Karena di sini Rimba juga berpengaruh. Kamu sadar nggak sih, Ray? Kamu itu egois. Egois banget. Kayaknya hubungin kita emang nggak bisa dilanjutin deh. Apa maksud kamu, Mas? Maksud saya, pikir aja sendiri. Introspeksi diri kamu, biar tahu letak kesalahan kamu di mana. Setelah mengucapkan itu, Arhan langsung pergi meninggalkan Raya sendiri. Tak ada yang bisa dilakukannya selain menangis. Seegois itukah dirinya? Han, aku sayang sama kamu. Batinnya menjerit lirih. Bab